mari kita renungkan beberapa hal ini. Mengapa harus berdoa bagi orang lain? Kenapa harus berdoa bagi orang lain? Supaya kita memperoleh hidup yang tentram. Begitu toh tadi menurut yang saya katakan. Yang aman. Disinilah kita memberikan seluruh pikiran kita, perasaan kita kepada Tuhan. Ini menjadi kalimat kunci saya untuk beberapa waktu terakhir. Doa itu membiarkan seluruh pikiran dan perasaan kita Tuhan kuasai. Kenapa? Karena kalau pikiran ini kita biarkan, dia menjadi liar sekali. Kayak ular minyak. Perasaan juga ini kalau kita biarkan itu, ini perasaan pemau ini aneh-aneh. Jadi harus minta Tuhan untuk kuasai pikiran dan perasaan. Saudara, ada satu waktu awal bulan Januari yang lalu, ada satu sekolah, saya tidak usah sebut itu nama sekolah, dia merayakan Natal. Ada seorang ibu telepon saya, Pak Pendeta, bisa kau pimpin acara Natal kami pun sekolah? Ibu itu tanggal berapa, jam berapa? Dia sebut tanggal, tapi saya ingat waktu persis itu, jam 8 pagi. Saya bilang, ibu, tidak bisa. Kenapa? Karena jam yang sama, hari yang sama itu saya pimpin satu Natal di SMP Angkasa di Penfui. Ibu yang Pak Pendeta, tahun lalu Bapak yang khotbah, jadi kami sepakatin tahun Bapak khotbah. Saya bilang, ibu tunggu sedikit, kalau saya coba telepon itu orang dong. Tapi tidak mungkin saya batal toh, hanya karena ibu terus saya batal ini. Ke geng-geng. Jadi sudah, saya telepon, Pak Guru, ini baru ada yang kasih tahu saya untuk pimpin tanggal 8, itu jam 8 pagi. Bapak dong bisa geser sedikit, jam 10 pagi kok. Oh Bapak, tidak apa-apa Bapak. Boleh, nanti anak-anak menunggu, tidak apa-apa. Oke baik, saya telepon, Ibu, bisa. Tapi ingat Ibu jam 8 pagi. Oh iya Pak, aman Pak, tepat waktu. Liturgi ke mana Ibu? Pokoknya pasah, hanya kami guru-guru menyanyi, situ sudah. Jadi, saya bayangkan ini pendek-pendek, sama. Kami masih komunikasi sampai H-2. Ibu bilang, Pak Pendeta, saya antar ini surat kok. Jangan Ibu, cari saya susah. Jadi Ibu foto ke WA saya. Jangan, kami mau antar. Jangan Ibu, cari saya susah. Saya ini kayak apa kok, hilang-hilang. Cari saya susah. Ibu foto saja WA. Ternyata ibu tidak foto juga, saya tidak apa-apa. Pas hari 7.15 saya keluar dari rumah menuju ke itu tempat. Sampai di sana saudara tidak ada orang. Saya mulai rasa ke karmana kok. Saudara bisa rasa saya pun rasa itu. Beberapa menit kemudian datang satu bapak, dia tanya, Pak, minta maaf, Pak cari siapa? Kemojengkel lah. Terus saya bilang begini, Bapak, ini sekolah ini ada Natal kok, karena saya mau datang pimpin di sini. Oh Pak, betul, kita Natal Pak. Tapi ini acara Natal tuh di Gereja Anugerah Eltari, bukan di sini. Bayangkan kami dua omong jam tidak kasih tahu tempat. Dia kira saya ini penuh karunia, jadi bisa tahu itu tempat di mana. Saya cepat-cepat balik oto lari ke Gereja Anugerah. Sampai di sana 8:10. Sampai di gereja itu masih juga saya sendiri. Mungkin saya bersama-sama dengan Yesus saja. Dalam kesendirian itu tiba-tiba datang Pak Kepala Sekolah. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Kami kenal. Kami dua bercerita. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta datang tempo-tempo? Ke mana kuang? Terus saya bilang, Bapak, Ibu yang hubungi saya itu kami sepakat tata sampai terakhir sepakat jam 8 pagi Pak. Aduh Pak Pendeta, itu Ibu tidak kasih tahu Pak kok. Saya kasih tahu apa? Kami pun kesepakatan itu anak-anak datang jam 8 dan Pak Pendeta serta undangan lain jam 9. Hebat toh. Kurang 5 menit jam 9 atau kurang 10 menit jam 9 itu ibu datang. Kan dia dari belakang saya tidak tahu. Saya duduk lihat. Begitu tuh tidak mungkin baca Alkitab.
Ya saya duduk lihat HP begini, tiba-tiba ini ibu sampai. Pas sampai dia bilang begini, pasti Bapak marah beta. Bisa rasa kok saudara? Bisa rasa itu tak ceke kok? Mengerikan saudara itu. Ini mau pelayanan ini. Ini mau pelayanan. Karena tadi acaranya saya pikir di sekolah, saya pergi pakai batik saja cukup. Tapi sekarang panitia di gereja atur harus pakai mimbar utama. Saya tidak mungkin naik mimbar utama pakai batik. Pulang ame toga itu persoalan besar. Ibu pendeta, yang pendeta di situ ibu, nama pakai dia punya. Ya tidak mungkin ibu Masalah sudah. Saya pusing ingat saya, oh puji Tuhan. Ternyata waktu pimpin hari Minggu saya tidak kasih turunin toga dari mobil. Oh baik, saya ambil. Kesempatan ini saya masuk di ruang pendeta, saya berdoa. Tuhan, tolong kuasai pikiran dan perasaan saya. Kan ini mau pelayanan. Jangan sampai itu ibu tuh bikin saya. Kan itu saya berdoa, Tuhan tolong kuasai ini pikiran dan perasaan. Saya berharap saudara menangkap sesuatu di sini. Amin kok. Masalah itu ada. Bikin tak ceke, bikin susah, bikin sedih. Tapi ketika saudara menjadi satu bagian dari gereja yang berdoa, hari ini saudara harus berdoa, Tuhan tolong kuasai pikiran dan perasaan saya. Amin. Ada hal yang buat kita tidak aman. Saya pimpin habis itu kebaktian, pas habis saya turun itu buka bagian langsung Leoto. Saya tahu itu ibu telepon saya berapa, saya tidak ambil. Siang jam 2 dia datang di rumah minta maaf. Saya rasa berdosa sekali. Kenapa? Tapi memang manusia. Itu kata manusia itu yang biasa bikin celaka kita. Karena ketika kita bilang manusia, kita melegalkan segala sesuatu dan tidak membiarkan pikiran dan perasaan kita Tuhan kuasai. Tadi saya bilang, kalau Anda membiarkan pikiranmu, tidak membiarkan pikiranmu tidak dikuasai oleh Tuhan, liar itu pikiran. Perasaan pun liar. Saya bilang kepada anak-anak muda, kamu harus jaga itu perasaan. Sebab kalau tidak jaga itu perasaan liar. Semua yang bernapas kamu suka habis. Karena itu jaga itu perasaan. Itu pertama. Kedua saudara, kita harus berdoa bagi semua orang, karena itu kerinduan Tuhan sebenarnya. Tuhan merindukan semua orang diselamatkan dan memahami kebenaran Tuhan secara sempurna. Saudara tahu, di sini kita belajar bahwa doa itu mengajarkan kita dalam persekutuan gereja supaya kita tidak egois. Supaya kita tidak egois. Ingat-ingat orang lain. Dan itu begitu penting. Tidak boleh egois. Satu pagi saya dan ibu bawa anak-anak mau antar Jonathan ke Air Nona. Terus Dona dan Gian sudahlah siap di Air Nona saja. Baru pulang datang masuk sekolah. Ini anak dong bermain, berlari, segala macam. Yesus tinggal 7 lebih baru sih. Paksa-paksa dong, siap habis. Kami rasa pasti terlambat. Terus, oke, mau jalan, berdoa. Dona pun doa tuh menari. Tuhan, sekarang kakak Dona dan adik Gian mau ke sekolah. Tuhan tolong supaya kami bisa sekolah dengan baik. Terus dia koma sedikit, dia lanjut. Tuhan tolong supaya saya jangan terlambat. So habis saya bilang, apa? Jangan terlambat. Kamu yang bermain-bermain mau berdoa supaya tagal engkau orang lain tunggu. Doa macam apa itu? Itu doa terlalu egois. Kita yang bermain-bermain supaya datang terlambat, tapi kita berdoa, Tuhan, biar kau guru dong bercerita kau sengaja lupa pukul bel. Bayangkan itu terlalu sekali itu anak pun doa. Saya hampir tanya, siapa yang ajar?
Saya takut kalau dia jawab, Bapak toh, begitu saya takut. Gitu. Jangan bikin doa yang egois sekali. Kan kita ada dalam sebuah persekutuan. Ada konsekuensi yang harus kita terima sebagai bagian dari sejumlah keputusan yang kita ambil masa lalu. Hari ini kita terima di akibat toh. Bukan menghindar, bukan hapus seperti tidak, kita terima. Saudara, saya suka pakai contoh ini, saudara tahu, tapi saya mau pakai contoh ini untuk menegaskan lagi. Ada orang tukang minum kopi, merokok, ngerisa, tiba-tiba dia pergi kau periksa di Prodia, ternyata dia punya hati sebelah rusak. Separuh hati telah pergi. Terus dia berdoa, Tuhan, Tuhan minta ampun, Tuhan, Tuhan saya minta ampun. Tuhan kasih ampun kau tidak? Tuhan kasih ampun. Tapi waktu Tuhan kasih ampun, itu separuh hati yang telah pergi itu datang kembali. Dia pipi terus. Jadi ada konsekuensi yang harus kita terima. Karena itu saya mulai poin tadi dengan jaga pikiran, jaga hati, supaya jangan ada konsekuensi yang akan kita terima. Tapi kalau sudah ada konsekuensi, berdoalah supaya kita kuat di situ. Berdoalah supaya kita kuat di situ. Dan orang-orang yang berdoa itu yang akan menikmati kekuatan di tengah-tengah konsekuensi hidup yang dialami sebagai bagian dari pengambilan keputusan di masa lalu. Atau perkara-perkara hari ini yang dialami. Ketiga, kenapa kita mesti berdoa untuk orang lain? Kenapa gereja harus sibuk-sibuk berdoa bagi dunia? Karena kita menjadi bagian dari semua orang. Dan kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita menjadi bagian dari semua. Saya percaya Kristus. Ada orang di Amerika juga percaya Yesus. Toh? Ada orang di Singapura, di Malaysia, di Jakarta, di Niki-Niki, di Sunu, di Menela Petu. Kita menjadi bagian dari semua. Karena itu saya harus berdoa bagi mereka. Kita bukan sekedar masing-masing akan berdiri supaya dia mempertahankan dirinya sendiri kuat di situ, tapi semua orang menjadi bagian. Kalau ada satu orang yang hari ini saudara lihat dia tidak suka, ambil waktu sedikit untuk berdoa kasih dia sebentar. Ada satu orang di sini yang saudara tidak suka kok. Jangan angguk kepala. Nanti habis ini berdoa sedikit buat dia toh. Kan tugas kita begitu. Misalnya kalau saudara tidak suka ada satu orang di muka sini pakai baju hitam. Ya kalau saudara ambil waktu sedikit berdoa ke dia toh. Kan tugas kita nah begitu. Jadi jangan sekedar kita merasa sudahlah engkau Kristen saya tidak. Saya baca satu buku kecil dia tulis ini kisah, dia bilang satu saat masuk gereja, pendeta berkhotbah, semua ada baik-baik, tapi ada satu dia tidur. Dia tidur sono-sono begitu, terus pendeta tanya begini. Yang mau masuk surga silakan berdiri. Semua berdiri. Kecuali yang tidur. Oke, silakan duduk. Pendeta bilang, yang mau masuk neraka silakan berdiri. Rupa-rupanya tadi kan semua lihat dia ada yang korek, wih, dia tabak. Yang mau masuk neraka silakan berdiri. Dia berdiri. Sadar bahwa dia sendiri berdiri di situ. Pendeta tanya, kenapa engkau sendiri berdiri? Mau masuk neraka? Dia bilang, Bapak, saya berdiri ini kan saya perasaan kalau Bapak berdiri sendiri di situ. Kekarmana koah. Tapi solidaritas kita bukan solidaritas yang macam begini ini toh. Saya berdoa bagi dia karena saya peduli terhadap dia. Nanti doa habis baru kita ingin melakukan sesuatu bagi dia, ya tidak apa-apalah. Tidak apa-apa. Tapi doa tuh
menjadi penting bagi semua orang. Pulang lakukan sesuatu. Kalau saudara tidak mampu menolong saya ketika saya susah, minimal saudara berdoa buat saya tanpa harus saya tahu. Pikirkanlah 1-2 orang yang akan saudara doakan hari ini. Mungkin mamantu kok, mungkin ipar kok. Berdoa pikirkan ini. Saudara tidak boleh hanya sekedar terlihat rohani, tapi memang harus bagus-bagus. Ada satu guru di sekolah Kristen, satu guru baru, dia masuk sekolah begini, di ruang perlengkapan kalau mau buka ini lemari, ternyata kombinasi nomornya suka setahu dia tadi mah dia lupa. Ya dia pulang datang, dia kasih tahu pendeta yang keluar itu sekolah, Pak Pendeta, saya sudah lupa ini nomor kombinasi lemari, jadi tidak bisa buka ini. Oh, lebah, mari kedua pi. Sampai sana Pak Pendeta tekan 2 kali, sudah 2 nomor, terus Pak Pendeta agak ragu sedikit. Terus Pak Pendeta angkat muka ke atas sambil mengucapkan 1-2 kalimat. Terus dia tenda saya begini, terbuka. Ini guru baru pun kagum. Woi Bapak, saya kagum sekali dengan Bapak. Bapak ini ketika tidak ada masalah, Bapak tinggal menengadah ke atas langsung. Pak Pendeta belum jam begitu juga. Ini nomornya ada tulis di situ. Jadi saya angkat muka tuh saya lihat. Kadang-kadang kita menipu orang dan kita pun tampilan yang sepertinya rohani sebenarnya. Padahal jam begitu tulus-tulus memang salahnya pendeta dia kasih tahu memang habis baru dia bilang. Tapi jangan jadi orang yang tampilannya rohani, isinya roh halus, saya kira itu tidak sehat itu